Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti Fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim AS dan keluarganya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-65 dan ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walaqad, dan sungguh, alimtum, kalian telah mengetahui, alladzina, orang-orang yang iktadau, melampaui batas, minkum, di antara kalian, fis sabti, pada hari Sabtu. Fakulna, kemudian kami telah berfirman, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan, kerak-kerak, khosiina, yang hina. Fajalnaha, kemudian kami menjadikannya, nakalan, peringatan, lima baina yadaiha, kepada orang-orang yang ada di masa itu, wa ma khalfaha, dan orang-orang yang datang kemudian, wa mau'izatan, dan sebagai pembelajaran, lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang ke-65 dan 66 ini Allah menjelaskan kepada kita tentang satu peristiwa yang telah menimpa satu penduduk kota yang tinggal di dekat laut, Bapak Ibu. Para mufasir berpendapat bahwa kota itu adalah kota Ailah. Allah memberikan syariat kepada orang-orang di kota itu, kota yang ditinggali oleh Bani Israel. Orang-orang yang tinggal di kota itu telah diberikan syariat bahwa setiap hari Sabtu mereka tidak boleh mencari ikan. Mereka di hari Sabtu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini lebih lengkap nanti bisa Bapak Ibu baca dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, di antaranya ayat yang ke-163. Allah menyampaikan, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr id ya'duna bis sabti ittatihim khitanuhum yawma sabtihim sur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air.
Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Di ayat ini Allah menyampaikan kepada orang-orang Israel informasi atau kisah yang sudah sangat populer, kisah yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka. Allah menguji mereka ketika selain hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak nampak di dekat pantai-pantai tempat tinggal mereka. Tapi setiap hari Sabtu, ikan-ikan itu datang. Ini kan ujian yang sangat berat, Bapak. Sama dengan orang yang berjualan, dari pagi tidak ada orang yang datang untuk membeli. Begitu mau sholat duhur, kemudian orang-orang datang gembredeg untuk membeli. Ini kan ujian. Apa mau dilayani sementara ketinggalan jamaah sholat duhur, atau tidak dilayani, tutup tokonya tapi kehilangan pembeli, atau mengambil sikap yang ketiga, para pembelinya diajak sholat jamaah dulu. Jadi ketika datang para pembeli, Pak, Bu, jamaah dulu yuk, nanti habis jamaah kita baru transaksi kan gitu. Kalau yang ketiga berhasil, Bapak Ibu, ini pahalanya 2 kan. Pahala jamaah dapat, kemudian transaksinya dapat. Ini Allah uji mereka. Kemudian orang-orang Israel ini melakukan tipu daya, atau bahasanya kilah. Jadi mereka memasang perangkap-perangkap sebelum hari Sabtu. Jadi sebelum hari Sabtu, apa hari Kamis, apa hari Jumat, mereka pasang perangkap. Sehingga ketika ikan-ikan ini datang di hari Sabtu, ikan-ikan ini masuk perangkap yang telah mereka buat. Sehingga tidak ada seekor ikan pun yang lepas dari perangkap mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka membuat semacam aliran-aliran yang mengalirkan air laut itu ke kolam-kolam tempat tinggal mereka. Jadi semacam sodetan kecil, sehingga ketika hari Sabtu ikan-ikan ini datang, itu ikan-ikan itu akan masuk ke dalam sodetan itu, kemudian tinggal di kolam-kolam yang sudah mereka siapkan. Nanti mereka menangkapnya di hari Ahad, sehingga mereka merasa tidak melakukan pelanggaran karena nangkapnya bukan di hari Sabtu, tapi nangkapnya di hari Ahad. Mereka melakukan tipu daya. Bahasa lainnya, orang-orang Israel ini berusaha ngakali Allah. Kemudian ketika mereka melakukan pelanggaran seperti ini, orang-orang Israel ini terbagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu. Satu bagian yang melakukan pelanggaran dengan ngakali aturan Allah tadi. Ada yang membuat perangkap, ada yang membuat sodetan. Kemudian satu bagian ada orang-orang yang mengingatkan mereka, jangan melakukan itu. Karena yang mereka lakukan adalah pelanggaran aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan, celakalah kalian, karena kalian berusaha untuk mengakali hukum Allah. Kemudian satu bagian lagi membiarkan. Jadi ini merupakan sunnatullah. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, sikapnya pasti 3. Ada yang melanggar, ada yang mengingatkan, ada yang apatis, ada yang cuek, ada yang berpikir lah pan beli teman urusan dewek-dewek. Kemudian ketika mereka melakukan pelanggaran itu, Allah murka kepada mereka, kemudian Allah mengutuk mereka.
Sebagian Allah kutuk mereka menjadi kera, sebagaimana disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-65. Sebagian ada yang dikutuk menjadi babi. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Qul hal unabbiukum bisarrim min dzalika masubatan indallah Mala'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tauhid. Jadi orang-orang yang melanggar larangan berburu ikan pada hari Sabtu ini, sebagiannya dikutuk menjadi kera, sebagiannya dikutuk menjadi babi. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, mereka tidak hidup lama. Jadi sebelum mereka dikutuk menjadi kera dan babi, orang-orang yang mengingatkan mereka akhirnya membuat pembatas. Jadi tempat tinggalnya dibatasi. Orang-orang yang melanggar dengan orang-orang yang tidak melanggar diberi pembatas. Karena apa? Diingatkan tidak mau, dibatasi tempat tinggalnya. Lah ketika mereka dikutuk menjadi kera dan babi, orang-orang yang tidak melanggar itu merasa kehilangan. Ini orang-orang yang tinggal di sebelah kok tidak pada kelihatan. Kan memang lazimnya hidup bertetangga kan begitu Pak, Bapak Ibu. Angger tanggane ora katon ya kudune kelangan. Terus di bahasa Jawane dilalari begitu. Kaning ora tahu ndongol, tingaren, terus ditengok apa ada di rumah misalnya. Oh ada, sehat apa tidak? Oh tidak misalnya. Apa begitu ditengok rumahnya kok ngunci, lampunya nyala padahal udah siang. Oh berarti lagi bepergian. Ini ketika mereka menyadari orang-orang yang melanggar itu kok tidak pada kelihatan. Hanya mereka kemudian melihat ke tembok sebelah. Ternyata sudah tidak ada orang. Adanya kera dengan babi. Kemudian orang-orang menanyakan kepada kera dan babi ini, bukankah sudah kami ingatkan kepada kalian jangan lakukan itu, jangan melanggar yang Allah larang. Kemudian kera-kera itu mengangguk-anggukkan kepala, tapi kan sudah berubah wujud. Jadi dikutuk menjadi kera dan babi itu bukan sifatnya, tetapi wujud fisiknya. Fisiknya berubah. Karena tadinya manusia dikutuk menjadi kera dan babi, akhirnya mereka tidak mau makan, tidak mau minum. Kemudian mereka pada meninggal. Jadi hanya bertahan selama 3 hari. Jadi jangan punya anggapan bahwa mereka masih hidup sampai sekarang, berketurunan, itu tidak. 3 hari mereka kemudian semuanya binasa. Makanya dari pembelajaran yang Allah sampaikan di Al-Baqarah ayat 65 dan 66 ini, Allah menyampaikan faja'alnaha nakalan. Peristiwa dikutuknya orang-orang Israel yang melanggar larangan pada hari Sabtu ini oleh Allah dijadikan sebagai peringatan. Peringatan bagi kita, peringatan bagi orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Kan tadi saya sampaikan, ketika Allah menyampaikan larangan jangan mencari ikan pada hari Sabtu, orang-orang Israel ini kan terbagi 3 golongan. 1 golongan yang melanggar, 1 golongan yang mengingatkan, dan 1 golongan yang tidak melanggar tapi tidak mengingatkan.
semacam pembiaran. Maka oleh Allah dikatakan peristiwa itu adalah peristiwa yang memberikan pembelajaran bagi kita. Apa pembelajarannya? Kembali kepada Al-Maidah ayat yang ke-60. Larangan yang Allah sampaikan kepada kita, kalau kita langgar akan mendatangkan laknat. Larangan yang Allah sampaikan kepada kita, kalau kita langgar akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau orang-orang Israel dulu dikutuk menjadi kera dan babi, bisa saja ketika kita melanggar, maka karakter kera, karakter babi mungkin menimpa orang-orang sekarang. Ketika ada yang tanya, kenapa dikutuknya menjadi kera dan babi? Yaitu iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Maidah ayat 1 kan Allah menyampaikan innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum berdasarkan iradahnya. Tapi setidaknya kita bisa mengambil hikmah. Kalau Bapak Ibu pergi ke kebun binatang misalnya, kemudian memberikan makan kepada kera-kera di kebun binatang itu, misalnya kasih makan kacang gitu. Itu kalau dikasih banyak, kedua kaki depannya megang, kedua kaki belakangnya megang, mulutnya pun ada isinya. Ini kan melambangkan kerakusan. Kemudian kera ini kan primata yang susunan DNA-nya lebih dekat dengan manusia dibandingkan hewan-hewan mamalia lain. Juga kan bisa dilatih. Itu kalau lihat atraksinya kan ya bisa dilatih. Jadi ternyata rakus itu menyebabkan malapetaka. Maka rakus itu kan dalam bahasa Arabnya disebut dengan toma, to mim ain, toma. Simbolnya juga hurufnya bolong semua Bapak Ibu. To itu kan ya bolong, to kan bolong itu. Mim juga bolong. Ain atas bawah buka. Makanya orang yang toma itu orang yang tidak pernah merasa cukup. Rakus, diberi 1.000 minta 2.000. Sudah punya uang 900.000, kasih kurang 100. Ada orang datang minta sumbangan, Pak minta sumbangannya berapa? 100. Aku be kurang 100 kan Mas. Si jenengan duit-duitnya pira? 900.000. Si bisa nih kurang 100, endak gajek 1 juta. Yang diingat yang tidak ada, tidak mengingat yang sudah ada. Ini rakus. Maka orang yang rakus itu diibaratkan seperti orang yang minum air laut, semakin minum semakin haus. Kurang. Sudah benar Rasulullah ingatkan, seandainya kamu diberi 1 lembah emas, pasti kamu akan minta 2 lembah. Terus, tidak selesai. Makanya ayat ini mengingatkan pada kita, jangan rakus terhadap kehidupan dunia. Di Al-Baqarah Allah menyampaikan wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Dan sungguh kamu akan jumpai orang-orang yang rakus dalam kehidupan dunia dan orang-orang musyrik. Tapi ada 2 toma yang diizinkan. Jadi ada rakus yang boleh. 1, rakus untuk menuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu boleh rakus untuk menuntut ilmu. Misalnya setiap hari Rabu pagi ngaji di sini,
Nanti siang ada kajian di mana, datangi lagi. Ba'da asar ada di mana, datangi lagi. Ba'da isya ada di mana, datangi lagi. Satu pekan ada kajian, kalau bisa datangi semua. Tapi jangan lupa tetap ngasab gitu kan. Iya kan? Kita kan punya kewajiban menafkahi anak istri. Jangan sampai istrinya ditanya suami kemana, ngaji, ikut taklim sana sini. Anak istrinya lupa tidak dikasih nafkah, dolim nanti. Lah setelah ngaji, setelah taklim, jangan lupa diamalkan. Jangan hanya rajin taklim tapi tidak rajin mengamalkan. Ini kayak orang rajin cari duit tapi tidak pernah dipakai duitnya, ditabung terus. Kalau mau makan eman-eman. Kalau mau makan sengaja silaturahim ke rumah tetangganya. Duhur ke tetangga depan, nanti waktunya makan siang, nanti waktunya makan malam ke tetangga belakang. Tapi uangnya disimpan terus. Kalau mau minum bawa botol misalnya, ke rumah tetangganya minta. Uangnya kok disimpan terus. Ini nanti orang yang hidupnya miskin tapi dihisab sebagai orang kaya. Lah duitnya banyak. Ya kalau sudah Allah berikan rezeki berupa harta ya dinikmati. Dinikmati untuk kepentingan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh rakus, boleh dalam urusan ibadah. Selesai Ramadan tanya, Pak, ada ndak Pak puasa sunnah? Ada. Kapan? 6 hari di bulan Syawal, siap, laksanakan. Sudah selesai Pak, 6 hari ada lagi, ada. Senin Kamis, siap. Ada lagi Pak, ada. 13, 14, 15, laksanakan. Ada lagi, ada. 9 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 9, laksanakan. Saya tidak kuat Pak, saya maunya sehari saja, ya tanggal 9-nya saja. Masih kuat, ada lagi, ada sehari saum, sehari tidak. Ada lagi, sudah tidak ada, itu yang paling utama. Selesai sholat fardu tanya lagi, ada ndak sholat lain? Ada. Ba'diyah, qobliyah, tahiyatul masjid. Ada lagi ndak? Ada tahajud, ada witir, ada duha. Begitu diberitahu, dia menjadi orang yang bersemangat. Ini diizinkan. Hartanya banyak, setiap hari cari informasi. Ada tidak yang lagi butuh dibantu? Ini namanya orang yang rakus di dalam ibadah, baik ibadah fisik, jiwa maupun ibadah dengan harta. Diizinkan. Yang tidak diizinkan adalah rakus dalam mengejar-ngejar harta. Makanya ada peribahasa begini, Bapak Ibu. Rezeki harta itu kayak bayang-bayang. Di gedag-gedag Melayu dinteni mandek katanya. Ya karena harta itu milik Allah. Yang milik kita apa? Yang milik kita adalah iman dan amal soleh. Tapi tetap kita harus mendapatkannya untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah pun butuh harta. Bapak Ibu tidak bisa sholat kalau tidak ada tenaganya. Tenaga harus diisi dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman ditebus dengan harta. Makanya orang beriman itu oleh Allah diberikan keseimbangan. Dunianya harus hasanah, akhiratnya harus hasanah dan dijauhkan dari api neraka. Ini pembelajaran. Jadi hindari sifat rakus.
Lah ciri sifat rakus apa diantaranya? Orang yang rakus itu cirinya biasanya bakhil, Bapak Ibu. Jadi orang kalau rakus pasti bakhil. Sebab apa? Dia masih merasa kurang, jadi boro-boro berbagi. Yang kedua, orang yang rakus biasanya apa? Biasanya ingin memiliki yang bukan miliknya. Bertamu diwedangi, begitu mau pulang ngomong, bungkus oleh apa ora kan gitu. Kan begitu. Ini kalau kondangan biasanya nggak kresek, Pak. Wis kebiasaan. Sampai tetangganya pada niten nih, ya ngerombongan kia kondangan, mesti jajannya hilang kabeh kan gitu. Jadi pas tuan rumahnya masuk di wadah-wadahnya gitu ya. Ini orang rakus itu begitu. Iya. Kemudian yang ketiga, orang yang rakus biasanya apa? Kehilangan rasa malu, Pak. Wis ora werungisin. Ya mesti begitu, njaluk. Lewat di depan tetangganya yang buahnya banyak ya njaluk. Bude peleme akeh njaluk oleh. Mending kalau poyan, Pak. Ini njaluknya sudah megang. Wis lagi ngemeti nembe poyan kan. Tetangganya kan jadi galau. Pan ora oli selagi temeti, pan oli kayong kebiasaan. Ini orang yang rakus itu. Makanya kemudian digambarkan dengan sifat kera. Kemudian digambarkan dengan sifat babi. Kan secara struktur kulit babi itu kan yang menyerupai struktur kulit manusia kan. Kemudian babi ini kan simbol makhluk yang tidak punya rasa cemburu. Iya, babi itu simbol makhluk yang tidak punya rasa cemburu. Jadi kalau pasangannya digandeng babi jantan yang lain, ya dibiarkan. Pan beli temen ini. Beda dengan jago kan Bapak Ibu. Jago kalau lagi jalan berdua dengan pasangannya, ada jago lain yang ledang-ledeng kan jaglut dulu. Iya kan ladung dulu kan. Ini babinda. Makanya pembelajaran yang Allah berikan kepada kita, hindari sifat rakus. Karena orang yang rakus pasti bakhil. Kemudian pembelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, setiap mendapati perintah-perintah Allah kita harus mentaatinya. Karena mengabaikan perintah Allah padahal kita mampu untuk melaksanakannya akan mendatangkan laknat dan kemurkaan Allah. Kalau laknat dan kemurkaan Allah menimpa diri kita, ya kita akan celaka. Maka supaya laknat dan kemurkaan Allah tidak menimpa diri kita, ketika perintah Allah datang, jawaban orang-orang beriman Allah gambarkan di Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami akan mentaati. Jadi jawabannya seperti para pemimpin upacara, Bapak Ibu. Itu kalau upacara bendera kan pemimpinnya laporan pada pembinanya gitu. Lapor, upacara hari Senin siap dilaksanakan. Terus pembinanya kan jawab, laporan diterima, laksanakan. Jawabannya pasti siap, laksanakan. Kan tidak mungkin nanti Pak belum siap, kan tidak mungkin begitu. Ketika sudah selesai kan laporan lagi, upacara telah selesai, laporan selesai. Kata pembinanya, laporan diterima, bubarkan. Jawabannya juga siap, siap bubarkan. Tidak karena lama tidak upacara,
Terus pemimpinnya jawab, Pak, kalau nambah sebentar lagi bagaimana? Tidak ada. Ini sami'na wa ata'na itu gambarannya begitu. Apapun perintah Allah, ketika kita mampu melaksanakannya, jawabannya siap laksanakan. Tidak hanya siap laksanakan, tapi langsung, Bapak Ibu. Karena ada orang yang melaksanakan tapi tidak langsung. Ya kayak anak-anak lah. Anak-anak dipanggil orang tuanya nyaut, tapi tidak datang. Dipanggil ibunya, dalam Bu, tapi orang marani, Pak. Dipanggil lagi, dalam Bu, orang marani. Barang pintu lu nembe marani, tapi karo ngosok, apa sih Bu, undang-undang baik Bu. Coba HP moni banter melayu nih. Jadi kalau Allah manggil kita, ya siap. Masih ingat rumusnya kan? Sagseg itu? Sagseg. Sama dengan kalau Ramadan mendengar azan maghrib kita sagseg. Berbuka puasa. Kalau tanggal 1 pan gajian sagseg pada mangka. Kalau dapat undangan pengambilan bantuan sagseg pada mangka. Kalau dapat undangan walimah sagseg pada mangka. Jadi kalau Allah yang manggil kan hadiahnya surga, ya lebih sagseg lagi kan. Iya, kadang-kadang kita suka lupa. Kita walimah pulang dapat 1 bungkus berkat, kita datang bersegera dengan ucapan kalau tidak datang tidak enak sama yang ngundang. Nah ini yang ngundang pemilik alam semesta, Bapak Ibu, yang memberikan oksigen, yang memberikan air, yang memberikan cahaya matahari, yang memberikan kehidupan. Masa kita tidak sagseg? Kalau diundang walimah saja tidak datang tidak enak, kenapa diundang Allah tidak datang kok ya enak-enak saja kan gitu. Kalau diundang walimah tidak datang ngomongnya apa? Tidak enak, nanti kalau tidak ketemu tidak disapa. Lah sekarang kalau yang ngundang Allah kemudian tidak datang, terus nanti di akhirat tidak disapa bagaimana? Makanya di Al-Quran surah Toha 124 sampai 126 Allah mengingatkan ada orang-orang yang nanti dikumpulkan di hari akhir dalam keadaan buta. Kemudian protes, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami dibutakan padahal ketika hidup dulu melihat? Allah jawab, demikianlah ketika datang ayat-ayat kami kalian lupa, maka pada hari ini kalian aku lupakan. Jadi jangan sampai kita melupakan panggilan Allah, atau nanti ketika di akhirat kita akan dilupakan. Bapak Ibu mungkin pernah datang ke suatu tempat orang pada ngobrol. Lah pas Bapak Ibu datang ke orang diam semua. Kemudian jenengan ngajak ngobrol mereka malah bubar. Rasanya gimana Bapak Ibu? Atau datang ke rumah, orang satu rumah kok mencueki semua, kan sesak rasanya. Tapi kalau masih hidup di dunia bisa keluar rumah nangga. Tapi kalau di akhirat mau nangga kemana Bapak Ibu? Sudah tidak ada tetangganya kan, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi dari ayat 65 dan 66 pelajaran yang kita bisa ambil, setiap perintah Allah datang kita menyambutnya, kita mentaatinya dengan penuh keikhlasan. Karena inilah cara untuk menjadikan kita menjadi orang-orang muttaqin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita berlindung kepada Allah agar tidak meniru karakter orang-orang Israel yang melakukan pembangkangan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita mudah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.